Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagaimana yang saya janjikan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perkuliahan melalui online. Dan tema kita kali ini yaitu mengenai political decentralization in natural resource governance. Jadi pertanyaan minggu lalu atau 2 minggu lalu itu kita bersama mendiskusikan siapa seharusnya yang mengelola sumber daya alam, siapa yang harus mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, the tragedy of the commons, environmental degradation, environmental scarcity, dan environmental depletion. Ataupun kalau kerusakan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab to improve their condition, untuk memperbaiki kondisi dari lingkungan yang rusak tersebut. Nah, lalu kita belajar mengenai common property regimes ya. Yang pertama kan jawabannya adalah state property right, pemerintah yang bertanggung jawab, negara melalui pemerintah pusat gitu ya. Tapi ini yang kita definisikan, tapi ini ada tantangannya. Nah, khusus eh, sorry. Jadi yang kedua adalah private property right, lalu yang ketiga community property right. Nah, untuk state property right gitu ya. Dalam state property right bahwa pengelolaan sumber daya alam itu diserahkan kepada pemerintah pusatnya untuk mengontrol sumber daya alam, mencegah terjadinya kerusakan, ataupun memperbaiki keadaan setelah kerusakan lingkungan itu terjadi. Karena pemerintah pusat dianggap powerful institution, ya, institusi yang kuat, memiliki legitimasi, memiliki sumber daya, resources, dan juga memiliki authority, kemampuan untuk membuat kebijakan. Nah, tapi kan state property right itu memiliki tantangan ya. Misalkan lack of government capacity. Kapasitasnya itu tidak kuat ya untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya lingkungan yang begitu banyak. Sehingga keadaan sumber daya alam lebih sesungguhnya yang dikelola oleh pemerintah pusat itu kebanyakan seperti de facto open access. Secara tertulis melalui regulasi dimiliki pemerintah pusat, padahal sebenarnya terbengkalai, tidak ada monitoring, tidak ada yang mengontrol, gitu ya. Nah, lalu untuk menjawab kritik itu, maka ada tawaran ya. Bagaimana kalau kita menggunakan political decentralization, gitu ya. Nah, pertanyaan ini tolong dijawab di kuis ya. Ini ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab di kuis. Bagaimana Anda memahami politik desentralisasi itu, gitu ya? Lalu bagaimana Anda membedakan antara desentralisasi, dekonsentrasi, dan privatisasi? Oke. Yang ketiga, di dalam politik desentralisasi itu erat kaitannya dengan powers ya. Jadi desentralisasi itu kan mentransfer power dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, kira-kira power itu yang dimaksud dengan power itu apa ya? Oke. Eh, dalam kondisi apa power yang ditransfer itu bisa digunakan ya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan atau to improve the condition that degrade already. Oke. And bagaimana ketika pemerintah daerah itu diberikan power, oke, tentu kan dia harus akuntabel ya. Akuntabel itu bertanggung jawab ya, bertanggung jawab
Dan power yang dimilikinya itu harus diexercise through the counter power dari masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana ya cara mengexercise power yang dimiliki oleh pemerintah daerah supaya mereka itu tidak sewenang-wenang menggunakan power yang dimilikinya. Karena kalau power tidak tidak di exercise, tidak di counter, oke, itu bisa mengarah ke korupsi misalkan atau ke sewenang-wenangan. Sebaliknya ya, kalau pemerintah daerah nggak punya power sama sekali, itu empty ya. Pemerintah daerahnya itu nggak bisa berbuat apa-apa untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Nah, kita terlebih dahulu mendefinisikan apa itu politik desentralisasi ya. Jadi teori ini diperkenalkan oleh Jesse Ribot. Saya sendiri ketemu dengan Jesse di University of Notre Dame tahun 2023 ya kalau nggak salah atau 2022 ya di Italia ya di kota Roma. Jadi Jesse ini merupakan ahli dalam bidang politik desentralisasi dan teori of access ya. Ada dua teori yang dia perkenalkan. Pertama adalah political decentralization in natural resource governance. Lalu yang kedua adalah theory of access. Nah, kita sekarang baru belajar dari Jesse Ribot. Jesse itu saya kenal baik ya karena dia penguji disertasi saya. Jadi kata Jesse, desentralisasi itu adalah bagaimana pemerintah pusat, oke, okay, atau tidak hanya pemerintah pusat ya, itu bisa juga level pemerintah yang lebih tinggi, misalkan pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, gitu ya, hierarkinya. Jadi bagaimana pemerintah pusat mentransfer power, oke, okay, ke aktor atau institusi yang berada pada level lebih bawah dari pemerintah pusat tersebut, gitu ya. Misalkan mentransfer power dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Yang kedua adalah dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Lalu bisa juga kan dari kabupaten ke desa. Bagaimana power itu ditransfer ya untuk mengelola sumber daya alam atau untuk mengelola lingkungan. Oke, okay? Kenapa? Dan Jesse menekankan bahwa transfer power itu harus diberikan kepada local elected government, kepada pemerintah daerah yang memang dia dipilih oleh rakyat. Gitu ya. Bukan ke institusi yang sama sekali tidak dipilih oleh rakyat. Misalkan ke NGO. Kalau ke NGO itu bukan desentralisasi. Tapi itu lebih privatisasi kan. Karena NGO tidak dipilih oleh rakyat. Misalkan tidak ada pemilihan umumnya ya. Atau ke siapapun itu yang non pemerintah. Kenapa harus ke local elected government? Karena supaya ya supaya ada counter power, oke? Okay? Ada accountability mechanism. Nah, yang pertama ini mungkin tadi definisi secara umum ya, tapi kita akan masuk ke sini. Eh, ini ya, kalau politik desentralisasi kata Jesse, politik desentralisasi itu terjadi ketika power ditransfer kepada pemerintah, oke? Okay? Representative of and don't worldly accountable to local population. Jadi pada intinya power itu kata Jesse harus ditransfer ke pemerintah yang dipilih oleh masyarakat, oke? Okay? Kenapa? Karena dia merepresentasikan pilihan dari masyarakat lokal. Oke, okay? Dan dia juga harus downwardly accountable. Dia harus akuntabel terhadap masyarakat. Artinya masyarakat bisa mengexercise kalau tidak sesuai dengan keinginan. Oke, okay? Dan di saat yang bersamaan pemerintah
kabupaten atau provinsi yang mendapatkan transfer power tersebut harus responsif. Responsif itu peduli dan terhadap kepentingan rakyat. Oke. Okay? Nah, tujuan dari transfer power ini di dalam democratic decentralization adalah untuk eh, untuk melibatkan masyarakat di dalam proses pengolahan sumber daya alam. Oke. Okay? Dan politik desentralisasi ini merupakan bentuk ideal atau strong form of decentralization. Oke. Okay. Nah, lalu yang kedua ada dekonsentrasi. Nah, kalau dekonsentrasi itu beda ya. Kalau dekonsentrasi, transfer powernya itu tidak diberikan kepada pemerintah daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, melainkan ditransfer ke ke institusi pemerintah pusat yang ada di daerah. Misalkan Kementerian Kehutanan mentransfer kewenangannya itu ke KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau mentransfer powernya itu ke daerah aliran sungai, DAS, atau ke balai konservasi misalkan. Nah, ya, maka itu sebetulnya bukan politik desentralisasi karena institusi tersebut bukan atau tidak dipilih oleh masyarakat lokal dan mereka tidak bisa melakukan downward control gitu ya. Tidak bisa di-exercise power. Tapi mereka itu adalah institusi yang bertanggung jawab justru upward accountable. Jadi mereka bertanggung jawabnya tuh ke institusi pusat gitu ya. Paham ya? Nah, lalu berbeda dengan deconcentration ada juga uh, privatization. Kalau privatization transfer powernya itu uh, ke lembaga non pemerintah, misalkan memberikan kewenangan dana, memberikan kewenangan dana bantuan ke NGO. NGO kan bukan lembaga pemerintah atau ke ormas misalnya di Indonesia ya. Dan itu bukan lembaga pemerintah. Nah, menurut Jesse itu kurang tepat juga. Kenapa? Karena mereka itu sama alasannya ya, tidak bisa bertanggung jawab secara langsung ke masyarakat dan masyarakat tidak bisa mempertanyakan tanggung jawab mereka padahal mereka memiliki power yang ditransfer. Misalkan NGO mendapatkan dana dari donor, ormas mendapatkan dana dari proyek. Lalu kita sebagai masyarakat tidak bisa bertanya kepada lembaga-lembaga tersebut, oke? Okay? Karena mereka adalah private, tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat. Maka programnya, kata Jesse, itu tidak bisa berkelanjutan, gitu ya. Nah, inilah ya kurang lebih gambaran bagaimana decentralization. Jadi decentralization itu sebelah kiri, ini central government, mentransfer powernya, power itu dalam tiga bentuk ya. Yang pertama authority, kemampuan untuk membuat kebijakan. Yang kedua adalah legitimasi dan yang ketiga adalah resources, gitu ya. Nah, kalau democratic decentralization yang ditawarkan oleh JC itu yang ini ya, yang sebelah kiri atau kanan dari layar Anda, oh, layar saya kiri ya. Dan ini ya democratic local government, jadi transfernya itu ke pemerintah daerah yang dipilih. Oke. Nah, kalau ke administratif local authority ke institusi pemerintah pusat yang ada di daerah itu namanya deconcentration. Tapi kalau powernya itu diberikan ke NGO, ke ormas, ke perusahaan, ke individu, atau ke kelompok masyarakat, customary authority, seperti misalkan masyarakat adat A, masyarakat adat B, maka itulah yang dimakan dengan privatization. Jadi privatization itu tidak hanya power yang diberikan ke perusahaan, tapi ke individu ataupun ke NGO, itu juga bagian dari privatization. Oke, saya ininya
Lalu kalau kalau democratic decentralization itu strong. Kenapa? Karena dia dipilih oleh masyarakat, masyarakat bisa menanyakan. Kalau nggak kerja, nggak becus, korupsi, bisa ditanya. Bisa digugah. Tapi kalau ke administratif atau local authority, ya bisa. Karena mereka institusi pemerintah pusat yang ada di daerah. Apalagi kalau diberikan ke corporation dan NGO, ya, kita tidak bisa secara langsung bertanya atau demo mempertanyakan ke institusi mereka. Nah, lalu kenapa politik desentralisasi itu penting? Karena yang pertama ya, democratic decentralization itu untuk mendorong gitu kan, democratic distribution of natural resources. Jadi keadilan bagaimana masyarakat itu di daerah itu bisa dilihat ya mana yang sering terlupakan, lalu dibantu didorong oleh pemerintah daerah untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam. Nah, yang kedua adalah efisiensi ya. Kenapa efisiensi? Karena kalau segalanya diurus pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat itu bebannya jadi banyak ya. Dan dia butuh pegawai banyak. Lalu setiap daerah itu beda-beda, ya kan? Nah, kalau misalkan diurus pemerintah daerah, itu lebih efisien. Jaraknya dekat dengan masyarakat. Masyarakat mau membuat izin juga ada di daerah kantornya. Tapi kalau perizinan untuk izin pengelolaan hutan, izin tanaman budidaya, segala bentuk izin pengelolaan sumber daya itu di pusat, itu kan jauh. Ya kan? Dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan. Semuanya harus ke Jakarta, ke kantor pemerintah pusat berada. Sehingga itu tidak efisien. Nah, kalau desentralisasi, ketika izin itu misalkan diberi di daerah, itu kan tidak harus ke Jakarta. Cukup di pemerintah daerah saja. Ini salah satunya ya. Nah, lalu eh, politik desentralisasi itu akan berhasil kalau yang pertama ada discretionary power. Jadi power yang diberikan itu harus cukup lah ya, harus betul-betul power yang berkecukupan. Power berkecukupan tuh misalnya begini, kalau pemerintah daerah diberikan tanggung jawab, contohnya mau ketika kebakaran hutan harus memadamkan api, ketika sungai tercemar harus membersihkan sungai yang tercemar tersebut. Tapi tidak diberi duit oleh pusat, tidak diberi teknologi, tidak diberi peralatan, tidak diberi kemampuan untuk membuat kebijakan sendiri di daerah. Maka itu empty ya, kosong lah pemerintah daerah. Dia dapat kerjaan banyak dari pusat, tapi dia itu tidak punya power. Maka kata Jesse harus discretionary power. Jadi powernya itu harus cukup, harus betul-betul sesuai yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Nah, yang kedua adalah politik desentralisasi itu akan berjalan baik kalau ada accountability. Accountability itu gini, ketika pemerintah daerah punya power, masyarakatnya juga harus 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 mempertanyakan ya ke pemerintah daerah itu bahwa power itu digunakan untuk apa, anggaran digunakan untuk apa, teknologi digunakan untuk apa. Jangan sampai pemerintah daerah itu adalah eh, apa semena-mena. Maka kata Jesse, decentralization without accountability is dangerous. Ya. Jadi penyerahan kekuasaan power dari pusat ke daerah tanpa masyarakat yang kritis, NGO yang kritis, ormas yang kritis, individu atau citizen yang kritis, maka pemerintah daerahnya itu sewenang-wenang. Maka kita sering menemukannya bupati, gubernur ditangkap KPK atau terlibat kasus korupsi. Karena barangkali accountability was an exercise of power
kurang dilakukan oleh masyarakat. Nah, lalu yang ketiga adalah recognition bahwa transfer power itu jangan diberikan ke institusi pemerintah pusat yang ada di daerah atau ke NGO atau ke korporasi, tapi harus ke pemerintah daerah yang dipilih oleh rakyat atau local elected government. Lalu yang keempat, ketika pemerintah daerahnya itu mendapatkan power, dia itu harus responsif. Apa responsif itu? Responsif itu pemerintah daerahnya itu tahu dan mendengar apa keinginan dari masyarakat. Gitu kan. Ya. Nah, power di dalam desentralisasi itu ini power dalam property right kita sudah lewat ini. Tapi ke power dalam desentralisasi itu ada tiga ya. Yang pertama authority. Authority itu kemampuan untuk membuat kebijakan di daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Atau kalau ada kebijakan di pusat, aturan di pusat, ya boleh dirubah sedikit lah, dimodifikasi supaya sesuai dengan kebutuhan pusat, kebutuhan daerah. Ya, daerah itu harus diberi kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD. Jangan sampai menganggarkan APBD saja tidak tidak bisa ya untuk memadamkan api. Anggarannya kecil, mau dibesarkan nggak boleh sama pusat karena harus menganggarkan yang lain. Itu ya. Lalu yang kedua, resources. Kalau pusat punya duit, Kementerian Kehutanan punya duit, BNPB punya duit, untuk padamkan api misalkan ketika kebakaran hutan, ya jangan diberikan ke pemerintah, ke institusi pemerintah pusat yang ada di daerah. Jangan diberikan ke situlah. Tapi berikanlah ke pemerintah daerah yang dipilih oleh rakyat. Itu ya, kalau dalam political decentralization. Lalu yang ketiga adalah legitimasi. Legitimasi itu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, gitu ya, didukung oleh rakyat, mendapatkan dukungan dari rakyat. Dan juga tindakan yang dilakukan dibenarkan oleh undang-undang, didukung oleh pusat, didukung oleh rakyat, dan benar secara aturan. Itulah legitimate, gitu ya. Nah, ini kondisi desentralisasi di kita. Jadi kita pernah mengalami desentralisasi sumber daya alam yang cukup baik, yaitu tahun 99 sampai dengan tahun 2004. Tapi jadi pemerintah daerah itu kewenangannya besar sekali untuk memberikan izin usaha perkebunan misalkan, pengelolaan hutan, ya enggak entah ya untuk pertambangan saya kurang ikut mengkaji. Lalu pembagian keuangan pusat dengan daerah, daerah juga diberi proporsi keuangan yang besar, gitu ya. Nah, tapi karena masyarakat kita belum siap ya, ketika pemerintah daerah diberi kewenangan yang begitu besar, korupsi di mana-mana ya di daerah. Itulah when the power is transferred into the local elected government, but there is no accountability mechanism, it's dangerous. Itu bahaya sekali. Lalu kita rubah. Lalu di Indonesia dirubah ya. 2025 sampai sekarang kita masuk masa stabilisasi. Ya mungkin ini bukan stabilisasi ya, tapi lebih tepatnya resentralisasi. Jadi power yang dulunya sudah diberikan ke daerah, sekarang diambil alih lagi. Maka sekarang kan semuanya tersentral lagi di pemerintah pusat. Izin apapun itu di pemerintah pusat, gitu ya. Persetujuan di pemerintah pusat. Dana terkumpul di pemerintah pusat, teknologi di pemerintah pusat. Gitu ya. Jadi kita itu mengalami stabilization atau lebih tepatnya resentralisasi. Jadi pensentralan kembali setelah kita desentralisasi. Saya rasa itu dari saya. Jangan lupa tadi saya menanyakan beberapa hal dan itu tolong dijawab gitu ya. Baik, saya sampaikan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.